Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh kita bersuka cita karena senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, mari kita persiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita masuk lebih dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menaikkan rasa syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang maha baik, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Seperti rusa yang haus Tuhan, yang merindukan aliran sungai-Mu. Begitu juga Tuhan kami Bapa yang maha baik. Kami rindu Tuhan untuk terus berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Terus ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dalam, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal lebih dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Lebih dalam lagi, haleluya. Yesus, sungguh kami bersyukur, kami limpah dengan syukur. Kau haleluya, oh haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Segala syukur bagimu, hatiku limpah dengan syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Pribadi yang ajaib, pribadi yang ajaib, hadir dalam hidupku, memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Sungguh kau bagian yang terbaik, kau paling terbaik. Haleluya, Yesus, kau yang paling mengenal, kau mengenal kedalaman hati kami, kau paling mengerti. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Kau tetap setia Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tetap mencari kami Bapa, meskipun kami sering Tuhan lari daripada kehendak-Mu Tuhan. Tapi dengan kasih-Mu yang berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, Kau tetap Tuhan mencari kami Bapa, tetap mencari kami dengan penuh kasih sayang Bapa yang maha baik. Haleluya Yesus, sungguh tiada kasih yang seperti Engkau Tuhan, sungguh tiada cinta yang seperti Engkau Bapa. Sungguh kami limpah dengan syukur Tuhan, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Engkau cukup bagi kami Bapa yang maha baik, Engkau teramat cukup dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, sungguh besar Tuhan kasih-Mu dalam
dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Yesus, sungguh besar, amin amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini.
Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat anugerah Tuhan yang masih bisa kami kecap sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan keberadaan kami semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau diisi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu Bapa, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan di dalam pengiringan dan pelayanan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penopang dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya firman-Mu mampu mengangkat dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut setiap kebenaran firman-Mu dengan segala penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Pada saat hari ini kita sama-sama mau mendengarkan satu renungan singkat kebenaran firman Tuhan mengenai kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat ada kurang lebih 49 karakter Kristus yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu karakter yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah kesetiaan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan menuliskan bahwa salah satu tanda munculnya antikris atau salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana antikris itu akan memerintah, dan sebelum antikris itu memerintah, bagaimana roh antikris itu datang terlebih dahulu mempengaruhi seluruh umat Tuhan untuk dia meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana dikatakan kasih itu menjadi tawar. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salah satu dasar untuk kita tetap setia adalah karena kita mengasihi Tuhan. Pada waktu kasih kita menjadi tawar, pada waktu kita tidak memiliki satu dasar karena kita mengasihi Tuhan, kita akan mundur dari pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini saya rindu kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan mengenai kesetiaan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan menuliskan ada salah satu perhatian khusus, ada salah satu peringatan kepada umat Tuhan yang dituliskan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Firman Tuhan katakan bahwa ada satu kekhawatiran, ada satu peringatan bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kesetiaan kita itu bisa hilang karena disesatkan, karena diperdaya. Diperdaya oleh apa? Oleh sesuatu hal, mungkin situasi kondisi, mungkin sesuatu hal yang sedang terjadi hari-hari ini, proses yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita menyikapi dengan satu pembenaran, berdasarkan pembenaran kita sendiri tanpa disadari, mungkin kita disesatkan lewat pikiran kita sehingga kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita tidak hidup berdasarkan kebenaran firman kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan berdasarkan situasi kondisi yang kita alami, tetapi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan karena kita percaya bahwa apa yang dituliskan lewat kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya ketika firman Tuhan menuliskan bagaimana apa yang akan terjadi mengenai akhir zaman, bagaimana karakter manusia akhir zaman dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Bagaimana firman Tuhan juga menuliskan salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul penyesatan, kasih itu menjadi tawar. Tadi di awal kebenaran firman Tuhan saya sampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi dasar untuk kita tetap setia kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bisa kita bayangkan ketika kasih kita menjadi tawar, ketika kita tidak memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kualitas pengiringan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kesetiaan itu memiliki pengertian suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Seseorang yang hidup dipimpin roh dalam hidupnya akan ada kesetiaan.
Amin, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana kualitas pengiringanmu kepada Tuhan? Bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan? Tadi saya katakan di awal kebenaran firman Tuhan, salah satu dasar yang membuat kita tetap teguh setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kualitas kasihmu kepada Tuhan? Tadi saya katakan, jangan pernah kita mendasari pengiringan kita dari situasi kondisi yang kita alami. Karena firman Tuhan menuliskan semakin hari kehidupan dunia ini semakin jahat. Semakin hari kalau kita melihat bagaimana nilai-nilai kebenaran itu semakin bergeser. Tetapi tadi kita di awal kebenaran firman Tuhan kita diajarkan bahwa mari kita mendasari kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita tetap percaya setia kepada Tuhan, sehingga apapun yang dituliskan lewat kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin dan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa seseorang yang hidup dipimpin oleh Roh dalam hidupnya, seseorang yang hidup dipimpin Roh dalam hidupnya akan ada karakter kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga menuliskan kalau kita mau lihat belajar setia, kita belajar setia dari perkara yang kecil. Baru kita bisa belajar setia kepada perkara yang lebih besar. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kekristenan, karakter kesetiaan bukanlah pilihan. Tetapi suatu keharusan, suatu kewajiban, sesuatu hal yang harus kita kejar, sesuatu hal yang harus kita usahakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Kita mari belajar bukan dari dunia ini, tapi mari kita belajar daripada Yesus Kristus. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan yang sejati untuk kita bisa belajar. Dalam hal kesetiaan, firman Allah menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu dia taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Dia korbankan segalanya, itu adalah kesetiaan yang sejati. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk kita bisa memiliki karakter kesetiaan seperti Tuhan Yesus. Taat sampai mati, mengorbankan segalanya, tunduk dengan otoritas penuh kepada Bapa yang di surga. Apa yang Bapaknya perintahkan dia lakukan. Nah, firman Allah katakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi firman Tuhan menuliskan atau mengajarkan satu standar, ada satu tolak ukur di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa dikatakan setia, kita bisa melihat dari perkara-perkara yang kecil. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam bagaimana kita melayani Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem. Bagaimana kita belajar setia dengan pasangan hidup kita belajar setia kepada perusahaan di mana kita bekerja, kita belajar setia kepada gereja lokal di mana kita tertanam. Kita belajar setia kepada pemimpin-pemimpin kita belajar setia kepada gembala kita belajar setia untuk membawa korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pengiringan dan pelayanan kita. Karena kalau kita belajar kepada dunia ini ataupun kita melihat situasi kondisi ataupun kita mendasari kesetiaan kita dari situasi kondisi apa yang kita alami, kualitas kesetiaan kita itu bisa turun, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya di akhir renungan singkat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya tutup dengan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Tadi saya katakan bahwa kesetiaan itu bagi orang Kristen bukanlah satu pilihan, tapi adalah satu kewajiban, sesuatu hal yang harus kita kejar, sesuatu hal yang harus kita usahakan. Tadi juga lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar bahwa mari kita belajar dari hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Tadi dikatakan mari belajar mulai dari rumah tangga kita, belajar setia dengan pasangan hidup kita. Bagaimana kita mau setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau dengan yang kelihatan saja kita tidak setia. Belajar setia dengan gereja lokalmu, di mana engkau tertanam, di mana engkau diberi makanan rohani untuk kau tetap bertumbuh. Belajar setia kepada
pemimpin-pemimpin rohanimu, belajar setia di tempat pekerjaanmu, ataupun di mana engkau bekerja perusahaanmu. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan salah satu hal yang baik di pemandangan Tuhan adalah ketika kita mencintai kesetiaan. Artinya apa? Kita menaruh kesetiaan itu sebagai satu karakter yang terus kita usahakan, terus kita kejar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mika 6 ayat yang ke-8, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pada waktu kita mencintai kesetiaan, tadi saya katakan kesetiaan itu perlu dikejar, kesetiaan itu perlu diusahakan. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mencintai kesetiaan, orang yang mengusahakan kesetiaan, pasti ada karakter rendah hati juga. Kenapa? Karakternya itu akan diproses dengan kerendahan hati, mau diajar, mau dibentuk, mau diproses, mau ikut dengar-dengaran apa kata firman Tuhan. Tidak memiliki satu pembenaran, tetapi mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin renungan hari ini adalah renungan yang sangat singkat mengenai kesetiaan. Tetapi sekalipun renungan ini singkat, tapi saya percaya perlu effort, perlu pengorbanan, perlu sesuatu hal yang harus kita kerjakan dan usahakan untuk kita bisa menaruh kesetiaan itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dan mengusahakan supaya karakter kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita. Di akhir kebenaran firman Tuhan saya mau katakan, tetaplah setia dan semakin setia apapun situasi kondisi yang saudara alami hari-hari ini. Dunia boleh banyak hal yang kita alami. Dunia boleh bergeser. Banyak hal mungkin yang saudara alami ataupun saya alami. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Dengan kita sama-sama berdoa, sekaligus kita akan berdoa untuk permohonan doa yang sudah masuk. Pada saat hari ini kita mau berdoa bagi seorang bapak yang usahanya ditipu sehingga bisnisnya hancur. Juga kita mau berdoa bagi seseorang yang berdoa untuk anak sahabatnya yang menderita penyakit leukemia. Juga bagi seseorang yang berdoa untuk kesehatannya karena menderita penyakit jantung. Juga untuk usahanya. Saya mau katakan secara manusia, ketika bisnisnya ditipu sehingga bisnisnya hancur, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mungkin kau mengalami depresi, mungkin kau mengalami kemerosotan, mungkin kau mengalami bahwa rasanya sudah gak ada harapan. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu kita mencintai kesetiaan, tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya. Sekalipun mungkin hari ini kau merasa kau seperti jatuh, atau engkau merasa seperti tertimpa tangga, seperti sudah gak ada harapan. Tapi ketika engkau lihat kebenaran firman Tuhan, ketika engkau pandang firman Tuhan, di dalam Yesus selalu ada harapan. Ketika mungkin kita memohon permohonan doa bagi seorang ibu yang berdoa untuk anak teman yang sedang sakit leukemia. Leukemia ini bukan satu penyakit yang biasa-biasa, saudara. Leukemia inilah penyakit yang mungkin bagi dunia inilah penyakit yang menakutkan. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan bahwa adakah perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Sampai hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Juga kita berdoa bagi seorang bapak yang berdoa untuk jantung dan usahanya. Saya percaya ketika kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, Filipi 2 katakan, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Apapun masalah saudara, apapun situasi kondisi yang saudara alami, tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Baik saudara yang sudah memohon permohonan doa, maupun mungkin sekarang saudara yang sedang berdoa masing-masing di rumah masing-masing, ataupun ada di dalam perjalanan. Engkau berdoa, engkau membawa setiap bebanmu, engkau membawa setiap pergumulanmu. Saya percaya Tuhan hadir pada saat hari ini, mau melawat dan menjamah saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba berdoa Tuhan,
Biarlah karakter kesetiaan itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Kualitas pengiringan kami, kualitas kesetiaan kami semakin hari Tuhan, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mendasari kesetiaan kami dari situasi kondisi apapun yang kami alami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini Tuhan mengalami satu kemerosotan Tuhan. Baik dalam masalah finansial, dalam masalah kesehatan Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami bawa iman percaya kami hari ini Bapa, bahwa itu tidak menjadi dasar Tuhan untuk membuat kualitas kesetiaan dan pengiringan kami menurun di hadapan-Mu Bapa. Tapi kami mau mendasari kualitas kesetiaan kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencintai kesetiaan Tuhan, Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau selalu memberikan satu hal yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kami tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan, tetapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan bisa membuat sakit penyakit, Tuhan bisa membuat kemerosotan kami, Tuhan bisa membuat duri dalam daging, itu menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, semakin setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas terus Tuhan menuntun kami dari kebenaran menuju pada kebenaran-Mu yang sejati Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan malam hari ini Bapa, secara khusus Tuhan bagi seorang Bapak Tuhan, di mana dia berdoa bagi bisnis yang hancur Tuhan karena ditipu orang Bapa. Secara manusia Tuhan, mungkin inilah sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan Tuhan. Mungkin secara manusia Tuhan dia merasa hidupnya sudah hancur, dia tidak tahu berbuat apa-apa lagi Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, di dalam Yesus selalu ada harapan. Hamba percaya Tuhan, sekalipun dia jatuh tidak akan pernah sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupannya Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi Bapak ini Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan pulihkan bisnisnya Bapa, Tuhan pulihkan kehidupannya Bapa. Biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupannya Bapak. Hamba percaya Tuhan, lewat proses ini Tuhan, Tuhan bisa pakai proses ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupannya Bapak. Dia boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Bapa, itu boleh menjadi kesaksian dalam hidupnya Bapa, bahwa dia punya Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa Tuhan bagi seorang anak Tuhan, di mana dia menderita sakit leukemia Tuhan. Secara manusia Bapa, sakit leukemia adalah satu penyakit yang sangat mengerikan Bapa. Tapi hamba percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat Tuhan pulihkan dan sempurnakan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah jamahan Tuhan, kuasa bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan kesehatan anak ini Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Obat-obatan dokter-dokter Tuhan yang merawat anak ini Tuhan, mereka adalah alat di dalam tangan Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa kesempurnaan kesehatan semua berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi seorang Bapa Tuhan yang memohon bantuan doa bagi sakit penyakit jantungnya Tuhan maupun bagi usahanya Bapa. Hamba serahkan Bapa ini ke dalam tangan Tuhan, jadi sesuai dengan iman percayanya kepada Tuhan. Hamba percaya ketika dia tetap percaya, tetap setia kepada Engkau Tuhan, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan, yang sulit itu menjadi mudah di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan buka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup jalan itu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba serahkan permohonan doa yang ada yang sudah masuk hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang buka jalan. Dan hamba percaya yang terbaik, yang terindah itu menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan ataupun di rumah masing-masing Bapa, di mana mereka bergumul atas setiap persoalan pergumulan mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Mari Tuhan lawat Tuhan, apapun yang mereka bawa di dalam doa mereka Tuhan.
Tuhan yang beracara, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan bagi dalam masalah finansial, ekonomi, usaha mereka, pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapa. Tuhan buka jalan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, terlebih anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara dan Tuhan jamin hidup mereka. Terima kasih Bapa, apapun setiap persoalan, pergumulan, beban yang mereka bawa di hadapan Tuhan, Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, sehingga pada saat hari ini Bapa, Engkau sudah menjamah dan melawat mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh satu kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, lewat kebaikan yang mereka sudah terima dari Tuhan, mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Semakin hari, semakin setia di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya